bertanya, kami menjawab. Nyaman banget, parah. Senyaman itu. Kenapa? Pertama, karena orang-orangnya ramah-ramah. Terus kedua, cuacanya enak ya, tiis. Ketiga, aku udah lama di Bandung, jadi kayaknya tidak ada yang mengalahkan Bandung ya sejauh ini kenyamanannya. Karena dari beberapa klub yang nawarin aku untuk Proliga di tahun 2024 kemarin itu yang serius dan selalu nanya gimana Osa, gimana mau nggak gitu, itu cuman BJB. Jadi aku ngerasa dihargai, ngerasa dihargai, dan setelah Proliga kemarin juga ngerasa nyaman di sini. Jadi tetap stay di BJB. suasananya di Bandung enak, orang-orangnya ramah, jos, Tempat-tempat di sini tuh gimana di Bandung? bagus, Estetik. estetik. Rasanya menjadi Setelah 2 tahun di Bandung, bisa dikit ngerti bahasa Sunda. oh gimana? Sama sih, selama 3 tahun bisa sedikit lah bisa bahasa Sunda ya. Dan senang di sini soalnya teman-temannya mantap. Banyak juga dari berbagai daerah. Kumpul semua di Bandung. Kumpul semua di Bandung. Udah gitu doang. Ah, kurang puas ya. Ngomong bahasa Sunda sedikit aja. Apa dikasih pertanyaan dong, apa contohnya bahasa Sunda? Nanti aku ngomong bahasa Sunda. Yang gampang aja. Hawa, tadi makan apa di restoran? Ya. Aduh, nggak tahu lagi, bosok dan emang. Kalau ada yang ngomong ngerti itu artinya bahasa Sunda. Tapi kalau ngomong, misalnya ngomong tuh agak susah ya. Iya. Karena lidahnya masih medok. Karena lidahnya masih Jawa banget ya, Jawa banget ini. Yang pertama, aku selalu menerapkan dalam diri aku untuk enjoy di setiap pertandingan. Kedua, nikmatin aja. Terus main seneng aja. Dan anggap supporter ya sebagai penyemangat. Mungkin menang kalah itu hal yang wajar. Setiap kekalahan itu jadikan pembelajaran biar kedepannya kita bisa berbenah, dan kemenangan dijadiin bekal untuk kita mempertahankan apa kelebihan yang kita punya. Itu aja. Tips biar ganteng kayak Unggal Levin teh gimana? Anjay, ada yang nanya kayak gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Sholat 5 waktu sama air wudhu. Terima kasih. Choose to come back to Bandung gitu. I choose to come back in here because I like the atmosphere in here and I feel very great in this club. And I love being here, you know, I enjoy being in Indonesia, and Bandung is my second home. Masih diambil ya. Tentunya bahwa BJB dengan hasil kemarin jadi bahan evaluasi apa yang menjadi kurang, dan saya menangani BJB di perhelatan Proliga tahun 2025 ini tentunya berkomunikasi dengan tim pelatih sehingga yang menjadi kurang di tahun kemarin kami perbaiki di tahun ini. Tentunya yang pertama, karena ini teamwork, jadi paling tidak suasana di tim mereka harus kompak dulu. Setelah kompak, baru saya bisa menerapkan apa yang menjadi sistem pada program saya. Ini itu gimana? Cara Oke, di sini ada pengurus, pelatih,
dan para pemain. Tentunya sebagai orang yang dituakan di tim ini, saya mengkondisikan bagaimana sinergitas di antara pemain, bagaimana sinergitas di antara pelatih, termasuk di antara pengurus, dan untuk mencapai suatu prestasi yang baik, tentunya kita tidak berbicara non-teknis. Artinya saya harus mengkoordinasikan sinergitas, kebersamaan, kekompakan dari berbagai elemen tadi, di mana ada pengurus, pelatih, dan pemain. Tentunya hal-hal yang mendasari untuk mereka bisa kompak ya dari cara mereka berpakaian, dari cara mereka bagaimana masuk ke ruang makanan dan makan bersama-sama, dari cara mereka disiplin pada saat berlatih yang misalkan saja saya instruksikan jam 8, saya berharap mereka 15 menit sebelum berlatih harus sudah sampai. Nah, ini menyangkut disiplin pada saat kita membangun tim, ini yang paling penting. Tentunya dalam proses berlatih saya membangun suatu sistem volleyball sistem itu baik dalam kita menyerang maupun bertahan, yang tentunya saya harus mempunyai standarisasi pemain baik secara individu maupun secara tim yang bisa ditarungkan di kelas Proliga. Jadi terlepas daripada kemampuan teknik, fisik, dan mental juga saya bangun bahwa mereka ini harus merubah kebiasaan bahwa mereka harus bermental juara. Karena bermodal dari situ, tentunya ini yang akan menjadikan tim ini solid. Yang kedua, bahwa tidak ada solusi bagi saya untuk membawa BJB menjadi yang terbaik pada Proliga ini. Solusinya hanya di latihan, dan kualitas latihan saya berharap setiap hari mereka berlatih maksimal 100%. Dan insya Allah bahwa kami pelatih hanya mengantarkan mereka dalam berlatih. Tentunya yang bikin mereka pintar bahwa Yang Maha Kuasa, dalam hal ini saya ingin tim BJB ini ada bernuansa, artinya bukan saya membawa-bawa agama kepada olahraga, yang tentunya bahwa semua kehidupan harus berlandaskan itu semua. Saya yakin ketika mereka kuat di dalam agamanya, bahwa ketika mereka berhasil tidak akan sombong, dan tentunya ketika mereka gagal tidak akan frustasi. Ini yang akan saya bangun. Mudah-mudahan partisipasi aktif daripada pemain bisa mempercepat terbentuknya suatu tim yang bisa kami idam-idamkan menjadi yang terbaik pada Proliga nanti. Ya, untuk tahun ini memang kita edisi khusus ya. Jadi kalau tahun sebelumnya hanya jersey mungkin yang kita jual, tapi mudah-mudahan di tahun ini kita bisa jual semua merchandise, baik itu jersey, sweater, ataupun juga nanti baju santai kita bisa kita jual semua. Oke, sebenarnya itu sudah kita rencanakan, kita sudah punya plan ke arah sana. Cuman memang kami lagi cari momen dan waktu untuk launching, ya mudah-mudahan tahun ini. Tapi kalaupun memang tidak bisa tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita realisasikan. Oke, mungkin semua orang punya pandangan dan persepsi sendiri ya. Masing-masing netizen juga berhak untuk berkomentar apapun. Tapi pada intinya kami melakukan ini juga bukan semata-mata keputusan yang tidak punya landasan. Jadi kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, kita diskusi dengan tim pelatih juga. Jadi memang mudah-mudahan ini yang terbaik. Dan ketika memang ada yang underestimatekan kita, ya kita tidak memikirkan hal itu. Yang penting kita saat ini fokus kepada tujuan kita untuk bisa kembali berprestasi. Kemudian juga karena voli itu olahraga tim ya, tidak hanya mengandalkan satu individu. Jadi kita sangat yakin bahwa ketika kita latih mereka dengan baik, ketika kita siapkan mereka untuk pertandingan, insya Allah tim ini menjadi tim yang solid, tim yang tangguh, dan kita arahkan untuk mereka menjadi tim yang memang punya mental juara. Ini pertanyaannya membingungkan. Oke, 17 itu kita pakai terakhir 2023. Tahun lalu juga memang tidak ada yang pakai, dan tahun ini pun kemungkinan besar juga tidak ada yang pakai.
kita memang dari manajemen tidak ada wacana untuk mengosongkan. Mungkin pemain-pemain sekarang punya nomor pilihan sendiri yang memang bukan nomor 17. Jadi kalau secara manajemen atau apapun kita tidak mengkosongkan nomor apapun. Itu aja sih. Oke, untuk kapten kita sudah diskusi dengan tim pelatih. Jadi kita punya apa ya? Ya mungkin kapten hanya satu ya di lapangan, tapi secara keseluruhan kita punya 2 karena saya pengen membangun satu di lapangan, satu di luar lapangan untuk mereka saling bekerja sama. Karena player kita juga hari ini tahun ini banyak, jadi harapannya 2 orang nanti yang kita tuakan atau kita dewasakan bisa membimbing dan membangun tim lebih baik, terutama masalah komunikasi antar lini ya, dari pemain ke pelatih, pemain ke manajemen, termasuk juga sebaliknya. Jadi namanya belum lah, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Oke? Kisi-kisi pemain asing yang jelas perempuan. Terus posisinya oposit yang jelas karena kebutuhan kita hari ini pemain asing oposit. Kemudian pilihan berikutnya tingginya kurang lebih 195 cm. Ya mungkin itulah, mudah-mudahan doakan lancar semuanya dan pemain bisa segera gabung ke Bandung BJB Tanah Mata. Nama juga belum boleh bisa? Nama nantilah biar penasaran. Terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih.